Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Rashford kini punya calon klub baru. Raksasa Serie A, Juventus, dikabarkan tertarik memanfaatkan jasanya. MU hanya bersedia melepas sang pemain dengan harga sekitar 40 juta euro. Mereka juga tidak menerima opsi peminjaman, yang tentu mempersulit Juventus. Selain itu, Rashford memiliki gaji sebesar 325.000 pound per pekan, angka yang dinilai terlalu tinggi bagi Juventus untuk memenuhi permintaannya. Jose Mourinho sudah lama meninggalkan Portugal. Wajar jika Mourinho rindu melatih lagi di negaranya tersebut. Setelah 2 dekade lebih mencari nafkah di negeri orang, Mourinho rupanya rindu untuk menangani klub Portugal lagi. Jika kesempatan itu ada di masa depan, maka Mourinho takkan ragu untuk mengambilnya. Selain itu, Mourinho juga masih penasaran untuk jadi pelatih timnas Portugal. Menurut laporan eksklusif UOL Esporte, muncul calon pembeli baru untuk Anthony. Newcastle dikabarkan serius mempertimbangkan untuk memboyong mantan pemain Ajax ini. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa manajemen Newcastle terkesan dengan performa Anthony selama dipinjamkan ke Real Betis. Manchester United dikabarkan menyambut baik minat Newcastle ini. Proses negosiasi dengan Real Betis dinilai terlalu berlarut-larut karena perbedaan harga yang signifikan. Setan Merah dikabarkan akan menerima tawaran sekitar 40 juta pounds untuk melepas Anthony. Harga ini dianggap lebih realistis dibanding tawaran-tawaran sebelumnya dari Spanyol. Justin Hubner meminta maaf di sosial media. Sang bek tengah timnas Indonesia itu sebelumnya posting foto tackle berbahaya ke pemain Arab Saudi. Justin Hubner merespons hasil drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, timnas Indonesia akan hadapi Arab Saudi dan Irak. Justin Hubner memposting di Instastory. Itu berupa foto dirinya lakukan tackle berbahaya bak tendangan kungfu, ketika kakinya mengarah pada wajah pemain Arab Saudi, Mohamed Al-Kahtani di laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Here we go again, tulisnya. Maksud hati, Justin Hubner ingin tebar saiwar. Akan tetapi, postingannya itu malah dinilai tidak cerminkan sikap respek, serta diserang oleh para netizen dari Arab Saudi. Hubner lantas menghapusnya. Kemudian, pemain berusia 21 tahun itu meminta maaf. Saya meminta maaf kepada beberapa orang yang marah. Salam cinta untuk kalian semua, tulisnya. Ole Romeni memberi perkembangan terkini. Sang striker timnas Indonesia itu sudah sukses jalani operasi. Ole Romeni memberikan update. Ole memposting di sosial media, menyebut operasinya berjalan lancar. Ole Romeni tentu diharapkan bisa segera pulih. Oktober mendatang, timnas Indonesia membutuhkan jasanya di lanjutan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fans Manchester United tercatat paling rusuh di Inggris musim lalu. Ratusan pendukung Setan Merah ditangkap polisi. Data itu dirilis Kementerian Dalam Negeri Britania Raya, seperti dikutip Independen. Ratusan pendukung MU memuncaki daftar penangkapan yang terkait sepak bola di Inggris dan Wales. Sebanyak 121 supporter MU ditangkap sepanjang musim 2024-2025. Jumlahnya melebihi pendukung Manchester City, 94, dan West Ham United, 77. Dari total supporter yang ditangkap, 49% ditangkap saat pertandingan kandang. Masing-masing sebanyak 34 orang ditangkap karena alasan gangguan publik dan kekerasan. Jelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, International Football Association Board (IFAB) dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah perubahan aturan yang bisa menjadi yang paling kontroversial dalam sejarah sepak bola modern. Dua proposal utama yang tengah dibahas adalah perluasan kewenangan video asisten referee (VAR) dan larangan rebound setelah penalti ditepis kiper. Sejak diperkenalkan pada 2017, VAR memang diharapkan bisa meminimalisir kesalahan wasit. Namun, teknologi ini justru memicu perdebatan tak berujung, terutama dalam kasus offside, handball, dan keputusan penalti. Kini, IFAB berencana mengambil langkah lebih jauh dengan memberi VAR wewenang untuk meninjau keputusan berbasis fakta, seperti awarding tendangan sudut yang salah, bahkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Kabar kurang sedap datang bagi supporter Barcelona. Penantian mereka untuk melihat tim kesayangannya kembali bermain di Spotify Camp Nou harus tertunda lebih lama. Rencana ambisius klub untuk bisa kembali bermarkas di stadion ikonik itu pada bulan Agustus mendatang dipastikan batal. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan. Akibatnya, laga pramusim bergengsi, trofi Joan Gamper, tidak akan bisa digelar di markas kebanggaan mereka. Laga melawan Como tersebut kini harus dipindahkan ke venue lain yang lebih kecil. Dengan batalnya rencana ini, klub asal Catalunya itu kini harus kembali ke rencana awal mereka. Mereka akan fokus untuk bisa meresmikan stadion yang baru selesai direnovasi itu pada bulan September.
Sebuah kabar transfer yang sangat mengejutkan datang dari raksasa Spanyol, Real Madrid. Salah satu bintang andalan mereka di lini serang kini dilaporkan menjadi target transfer yang sangat serius. Klub-klub dari Arab Saudi dilaporkan siap untuk menguji keteguhan Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Mereka dikabarkan tengah menyiapkan sebuah tawaran yang fantastis untuk bisa merekrut Vinicius Junior. Menurut laporan dari Talksport, tawaran yang sedang disiapkan ini akan memecahkan rekor transfer dunia. Nilai dari tawaran tersebut diperkirakan mencapai angka yang luar biasa, yaitu sekitar 350 juta euro. Selain tawaran masif yang akan diajukan kepada klub, paket proposal kontrak dengan gaji selangit juga akan disodorkan. Tawaran pribadi ini ditujukan untuk bisa meyakinkan Vinicius agar mau pindah ke Timur Tengah. Real Madrid kini dilaporkan mulai fokus pada agenda penjualan pemain. Hal ini dilakukan setelah mereka berhasil merampungkan beberapa proses perekrutan pemain baru. Salah satu nama yang dikabarkan ingin segera hengkang dari Santiago Bernabeu adalah bek muda potensial, Jacobo Ramon. Ia disebut tengah mencari peluang untuk bisa mendapatkan menit bermain reguler di tempat lain. Bek berusia 20 tahun itu ingin mencari klub baru karena persaingan yang sangat ketat di lini pertahanan Los Blancos. Peluangnya untuk menembus tim utama dinilai sangat kecil pada musim depan. Kabar baiknya, sudah ada sejumlah klub dari Spanyol dan Italia yang siap menampung jasanya. Real Madrid pun disebut tidak akan menghalangi kepergian sang pemain. AC Milan dilaporkan membuat sebuah manuver yang sangat mengejutkan di bursa transfer. Mereka kini dikabarkan tengah mendekati salah satu striker milik Manchester United. Setelah selama berbulan-bulan dikaitkan dengan Inter Milan, kini nama Rasmus Højlund justru masuk dalam radar AC Milan. Rossoneri dilaporkan telah melakukan pendekatan awal ke Manchester United. Menurut laporan dari pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, Milan telah menanyakan ketersediaan Højlund. Ini menjadi sebuah tikungan tajam dalam saga transfer sang pemain di bursa transfer. Højlund dinilai sangat cocok dengan profil tersebut dan ia juga sudah memiliki pengalaman bermain di Serie A bersama Atalanta. Namun, kariernya di Manchester United tidak berjalan mulus setelah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Newcastle United dilaporkan semakin serius dalam perburuan mereka terhadap bek kanan Juventus. Minat mereka terhadap sang pemain kini memasuki babak baru yang lebih intensif. Pemain yang menjadi incaran utama The Magpies adalah talenta muda timnas Italia, Niccolò Savona. Newcastle disebut tengah mendorong keras agar kesepakatan untuk sang pemain bisa segera tercapai. Upaya transfer yang dilakukan oleh Newcastle ini terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, Niccolò Savona diketahui baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Juventus hingga Juni tahun 2030. Akan tetapi, Juventus dilaporkan sedang membutuhkan dana segar untuk bisa mendatangkan pemain baru. Situasi inilah yang membuka peluang bagi Newcastle untuk bisa melakukan negosiasi. Bek tengah Liverpool, Ibrahima Konate, tengah menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa dirinya menjadi incaran klub raksasa La Liga, Real Madrid. Pemain asal Prancis berusia 26 tahun itu belum juga menyepakati kontrak baru di Anfield, bahkan sempat menolak tawaran pertama dari klub karena tidak puas dengan struktur pembayaran yang berbasis target performa. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Konate bisa hengkang secara gratis ketika kontraknya berakhir pada Juni tahun 2026. Konate kabarnya lebih memilih meningkatkan gaji pokok ketimbang sistem insentif berbasis performa. Ia juga menolak tawaran besar dari klub Arab Saudi musim panas ini, memperkuat dugaan bahwa sang bek tengah sedang mempertimbangkan opsi lain. Real Madrid disebut menjadi tujuan yang realistis, mengingat klub tersebut kerap memanfaatkan pemain berstatus bebas transfer, termasuk saat mendatangkan David Alaba, Kylian Mbappe, dan Antonio Rudiger. Liverpool dan Manchester United kembali bersaing di bursa transfer dengan membidik pemain yang sama. Kali ini, keduanya dikabarkan tertarik merekrut gelandang Wolverhampton, Andre Trindade. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Liverpool dan Manchester United saat ini menjadi dua klub terdepan yang meminatinya. Persaingan klasik antara keduanya diprediksi kembali memanas demi mendapatkan tanda tangan sang gelandang. Nilai transfer Andre disebut-sebut berada di angka 30 juta pounds. Nominal itu yang tergolong wajar plus murah untuk pemain dengan performa stabil. AC Milan dikabarkan mengambil langkah mundur dari rencana memboyong Nicolas Jackson dari Chelsea. Keputusan ini diambil setelah manajemen mengevaluasi berbagai aspek, termasuk aspek finansial. Kendati sempat mempertimbangkan transfer ini secara serius, AC Milan akhirnya memilih menarik diri dari negosiasi dengan Chelsea. Alasan utamanya adalah masalah harga yang dianggap terlalu tinggi. Chelsea dikabarkan memasang banderol mahal untuk melepas Jackson ke klub lain. Sementara Milan tidak siap menggelontorkan dana besar, apalagi karena kondisi keuangan mereka sejauh ini memang belum membaik.
Juara Serie A, Napoli, dikabarkan sedang membidik kiper bintang Manchester City, Ederson Moraes, sebagai target transfer utama mereka musim panas ini. Menurut laporan eksklusif Fabrizio Romano, Napoli telah mengarahkan perhatian mereka ke kiper timnas Brasil tersebut. Ederson dinilai cocok dengan gaya permainan yang ingin diterapkan Conte. Kabarnya, peluang transfer ini cukup terbuka lebar, karena Ederson lagi mempertimbangkan cabut dari City. Ederson dikabarkan sedang mempertimbangkan tantangan baru setelah memenangkan semua trofi penting bersama City. Situasi ini memberi Napoli kesempatan untuk meyakinkan kiper berusia 30 tahun tersebut pindah ke Serie A di musim panas ini. Everton dikabarkan telah mengajukan penawaran senilai 30 juta euro untuk Douglas Luiz, namun Juventus menolaknya karena bersikeras meminta 40 juta euro. Sebab, mereka merekrut sang gelandang asal Brasil senilai 50 juta euro dari Aston Villa pada musim panas tahun lalu. Walau begitu, menurut laporan yang sama, Juve bisa menerima pinangan senilai 30 juta euro asalkan bonusnya sebesar 10 juta euro, jadi memenuhi permintaan 40 juta euro. Ex-back Liverpool, Steve Nicol, menilai Joao Pedro punya gaya main yang mirip dengan Roberto Firmino yang merupakan andalan The Reds di era Jurgen Klopp. Mantan pemain Liverpool sekaligus analis ESPN, Steve Nicol, mengungkapkan bahwa dirinya pernah berharap Joao Pedro bergabung ke Anfield. Saat itu, transfer Pedro ke Chelsea masih belum rampung. Nicol menilai Pedro punya karakteristik yang sangat dibutuhkan lini depan Liverpool. Namun, keinginan itu pupus setelah The Reds memilih mengejar gelandang muda hebat asal Jerman, Florian Wirtz. Dalam pandangan Steve Nicol, Joao Pedro memiliki kemiripan gaya dengan Roberto Firmino. Ia menyebut Pedro mampu memainkan peran penghubung yang krusial antara lini tengah dan lini depan. Meski berbeda secara fisik dan kecepatan, Pedro dianggap punya naluri gol serta distribusi bola yang efektif. Kualitas ini membuatnya tampil menonjol sebagai motor serangan. Leandro Trossard dikabarkan tidak tertarik untuk meninggalkan Arsenal demi Bayern Munich pada bursa transfer musim panas ini, demikian menurut laporan dari Jerman. Menurut Sky Jerman, Trossard telah menerima banyak pertanyaan dari juara Bundesliga tersebut, tetapi tidak tertarik untuk bergabung dengan sesama rekan senegaranya, Vincent Kompany, di Allianz Arena. Laporan itu menambahkan bahwa tidak ada negosiasi konkret pada tahap ini, dan manajemen Arsenal tetap berharap dapat memperpanjang kontrak Trossard hingga setelah musim panas mendatang. Kabar kurang menyenangkan datang dari markas Real Madrid. Los Blancos kemungkinan besar akan kehilangan Jude Bellingham untuk waktu yang cukup lama menyusul operasi yang baru saja dijalaninya. Fabrizio Romano dalam laporannya mengungkapkan bahwa Real Madrid harus bersiap kehilangan Bellingham dalam waktu cukup lama. Diperkirakan, pemain asal Inggris itu akan absen selama sekitar 3 bulan. Artinya, fans Los Blancos baru bisa melihatnya kembali beraksi sekitar Oktober tahun 2025 mendatang. Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Xabi Alonso yang harus mencari solusi pengganti di lini tengah.